Nah, halo kawan-kawan, berjumpa kembali di channel YouTube Si Amang, channel YouTube yang konsisten membahas tentang tanaman dan tumbuhan yang ada di sekitar kita tentunya. Pada kesempatan video kali ini, Si Amang akan membahas tentang tanaman hias bunga sepatu parigata, atau kalau di tempat saya tanaman ini dulunya disebut dengan tanaman lalampuan ya. Nah, pada dasarnya tanaman bunga sepatu ini sebetulnya aslinya itu berwarna hijau ya, hijau full hijau ya daunnya itu. Tetapi kalau warna bunganya tentu saja berwarna merah. Nah, yang ada pada video kali ini adalah tanaman bunga sepatu parigata ya. Kenapa disebut parigata? Karena di sini daunnya terdiri dari beberapa variasi warna sehingga disebut tanaman hias kembang sepatu parigata. Nah, tanaman kembang sepatu parigata ini kebetulan yang ada di sini ditanam secara langsung di tanah ya, dengan tinggi yang mencapai sekitar 170-an senti ya, karena saya kira-kira ini tingginya sama dengan tinggi badan saya kurang lebih ya. Nah, untuk kondisinya memang memasuki musim hujan ya, dia sudah mulai subur kembali ya, karena sebelumnya di musim kemarau itu dia agak sedikit kekurangan energi ya, karena sebagian daunnya juga rontok dan tidak ada bunganya. Nah, pada musim hujan ini dia mulai bagus lagi ya. Nah, ini bisa dilihat untuk eh, rupa daripada daunnya sendiri memang berwarna-warni ya. Ini terdiri dari beberapa varian warna, yaitu hijau ya, lalu kemudian ada merah mudanya juga, ada putih-putihnya juga sedikit ya. Tetapi dari satu batang pohon ini ukuran daunnya dan warna daunnya pun bervariasi ya. Nah, untuk bentuknya sendiri ini daunnya seperti bentuk wayang ya, dengan tepiannya yang bergerigi ya. Nah, berbeda dengan tanaman kembang sepatu yang original ya, yang berwarna hijau, itu biasanya daunnya ukurannya juga besar-besar ya. Nah, untuk tanaman sepatu kembang sepatu, untuk tanaman kembang sepatu ini ukuran daunnya tidak terlalu besar ya, hanya saja dia unggul dalam hal variasi warna. Nah, sementara biasanya ya untuk warna daunnya ini semakin atraktif atau semakin cerah ketika dia berada pada posisi yang lebih tinggi, karena tersinari lebih lama ya oleh matahari. Sementara untuk bagian daun yang posisinya lebih di dalam ya, karena dia juga apa namanya ternaungi oleh daun-daun yang di atas, sehingga warna daunnya masih banyak yang berwarna hijau dan tetap ada motifnya tetapi sedikit ya. Nah, sehingga seperti tanaman berwarna lainnya, dia semakin tersinari oleh matahari, ataupun singkatnya semakin dia kepanasan, warna daunnya menjadi semakin cerah. Sementara semakin teduh, daunnya juga sama juga ya, semakin teduh mengikuti intensitas cahaya matahari. Nah, untuk batang-batang pohonnya sendiri, untuk dahan-dahannya ya atau rantingnya, tanaman hias bunga sepatu parigata ini berwarna agak merah ya. Untuk ranting-ranting yang masih muda ini bisa dilihat ya, berwarna merah dan berwarna coklat ketika dahan ataupun juga ranting yang sudah mulai dewasa dan mulai tua. Nah, untuk ukuran ranting-rantingnya hanya sebesar sedotan saja ya, sedotan aqua gelas tentunya ya. Tetapi untuk bagian batang pohonnya ini bervariasi juga, sekitar sebesar jari-jari kelingking ya, sebesar itu, tidak terlalu besar. Nah, untuk bagian pangkal pohonnya ini juga
eh, hanya sebesar setang motor saja ya, tidak terlalu besar. Dan biasanya kalau dibiarkan tanaman ini bisa tumbuh lebih besar lagi ya sebetulnya, tetapi tidak akan sebesar pohon durian tentunya, karena ini merupakan tanaman hias ya, yang ukurannya tentu saja merupakan eh, ya seukuran tanaman hias ya, tidak akan lebih dari itu. Nah, ini bisa dilihat penampakan secara keseluruhan ya, memang cukup bagus sekali. Nah, sementara bagian yang paling menarik adalah bagian bunganya tentu. Nah, bunganya ini tidak jauh berbeda dari segi bentuk ya dengan bunga kembang sepatu yang original ya. Tetapi kalau yang parigata ini ukuran bunganya itu tidak terlalu besar ya, untuk bentukan dan ciri-ciri dan lain sebagainya memang terlihat sama saja, tetapi untuk ukurannya memang tidak terlalu besar untuk bunga sepatu parigata. Nah, di sini juga banyak bakalan bunga yang masih kuncup ya, alias belum mekar, dan tentu ini akan mekar ya. Ini beberapa hari lagi akan mekar, dan biasanya kalau sudah mekar semua tentu keindahannya tidak diragukan lagi. Dan untuk posisi posisi bunganya ini berada pada ujung-ujung ranting ya. Nah, ini bisa dilihat ya, di sini memang belum terlalu banyak bunganya, tapi ada untuk dicontohkan ya. Dan satu hal lagi, ini pada bagian belakang daunnya ada warna sedikit putih ya, tidak full merah. Nah, ini bisa dilihat. Kalau yang kembang sepatu yang original itu kan merah semua ya, tidak ada putih-putihnya. Nah, kalau ini ada putih-putihnya, dan kalau dilihat secara sepintas ya memang rupanya tidak jauh berbeda dengan kembang sepatu yang hijau ataupun juga yang original. Nah, ini hanya ukurannya saja yang membedakan perbedaan daripada tanaman kembang sepatu yang original dan juga yang parigata ya. Nah, ini bisa dilihat memang bagus sekali, dan ini tidak akan berakhir ya. Biasanya tanaman kembang sepatu juga merupakan tanaman hias yang tangguh ya, kalau tidak dibabad ataupun juga dipangkas. Biasanya tanaman ini bisa bertahan bertahun-tahun ya, kalau kita menanamnya dengan baik dan benar tentunya, karena tanaman ini merupakan tanaman yang tangguh. Selain itu, tanaman ini juga tidak membutuhkan perawatan khusus ya. Yang penting dia ditanam di luar rumah saja, jangan ditanam di dalam rumah, karena tanaman kembang sepatu merupakan tanaman yang butuh sinar matahari secara penuh. Nah, sementara cara menanamnya cukup mudah ya. Tanaman ini bisa ditanam dengan cara disetek saja, dan seperti biasa kita hanya perlu mencari dahan-dahan tanaman kembang sepatu yang sudah dewasa, tapi jangan yang sudah terlalu tua ya, dan kita tinggal potong saja lalu kita tancapkan di lokasi-lokasi yang kita inginkan tentunya. Jangan di lokasi-lokasi yang tidak kita inginkan, apalagi di rumah orang ya, sehingga nanti akan tumbuh di rumah orang dan kita tidak bisa menikmatinya tentunya. Nah, ini bisa dilihat ya, beberapa bunga yang sudah mekar memang terlihat bagus sekali ya, dan ini tidak ada wanginya ya. Kalau kembang sepatu itu memang dari segi visual dia begitu cantik dan juga bagus ya, tetapi ini tidak ada wangi-wanginya. Ini kalau pengen wangi ya disemprot pakai parfum mungkin ya, akan menjadi wangi. Nah, oke ya kawan-kawan, saya kira sekian dulu video kali ini tentang pembahasan eh, tanaman hias kembang sepatu parigata ya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat walaupun ya. Dan untuk
apa namanya, tanaman-tanaman dan tumbuhan lainnya, silahkan dikunjungi saja terus ya di channel YouTube Si Amang. Dan terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video berikutnya.